Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 177 Jakarta atau yang mewakili Bapak Tursan MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 177 Jakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam acara desiminasi aksi nyata budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 177 Jakarta. Pada kesempatan hari ini, sebelum saya bacakan terlebih dahulu susunan acara, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah sambutan, dan yang terakhir adalah pemaparan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Imam dan Bapak Wiga. Baiklah Bapak Ibu, kita buka acara hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kepada yang terhormat Ibu Siti Nuryati dipersilakan untuk memimpin. Langsung ada tuh. Oh, ada. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Tursan MPD. Kepada Bapak Tursan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas karunia nikmat sehat serta nikmat yang lain, sehingga pada kesempatan hari ini bisa hadir di SMP Negeri 177 Jakarta dalam keadaan sehat dan dalam rangka mengikuti desiminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-9.
Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Berhubung Bapak Kepala Sekolah ada kegiatan di perpustakaan karena akan ada penilaian, jadi tadi berpesan perlu disampaikan bahwa di dalam program guru penggerak itu memang harus ada hasil yang diimbaskan ke Bapak Ibu dalam rangka meningkatkan kompetensi. Oleh karena itu, kepada narasumber nanti yang akan memberikan materi, mudah-mudahan materinya dapat diberikan secara jelas, secara tuntas, sehingga apa yang dihasilkan nanti adalah dapat mengembangkan kompetensi, baik itu sebagai CGP maupun sebagai tim yang nantinya akan berkolaborasi di SMP Negeri 177 Jakarta. Sedangkan hasil yang dapat dikembangkan nanti adalah dari tim CGP Angkatan 9 ini, mungkin yang paling utama adalah dapat meningkatkan prestasi dan kompetensi dari siswa-siswa SMP Negeri 177 Jakarta. Oleh karena itu nanti ada beberapa strategi atau temuan baru yang sudah didapat atau yang sudah diperoleh, silahkan disampaikan ke Bapak Ibu Guru sehingga di dalam proses belajar mengajar ke depan akan mempermudah Bapak Ibu Guru untuk meningkatkan prestasi siswa. Perlu disampaikan Bapak Ibu, dewasa ini memang untuk menggali potensi siswa adalah sangat sulit dan memang perlu strategi yang bagus karena di zaman modern banyak siswa memang yang sudah mengetahui terlebih dahulu informasi yang ada di luar. Oleh karena itu sekaligus Bapak Ibu nanti mungkin bisa di dalam pengimbasan ini atau diseminasi ini sekaligus bisa memanfaatkan PMM, terutama adalah berkaitan dengan budaya positif. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian sampai ke aksi nyatanya, sehingga dengan sampai aksi nyata akan mempermudah di dalam proses pembelajaran. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu disampaikan, mohon untuk diikuti dengan seksama dan didiskusikan dengan baik, kira-kira apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu dipertahankan sehingga nanti ke depannya prestasi di SMP Negeri 177 akan selalu meningkat dan selalu mengambil manfaat yang terbaik dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tursan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 9, yaitu Bapak Imam dan Bapak Wiga. Kepada Pak Imam serta Pak Wiga dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Karena ini masih pagi, sebenarnya itu siang ya, tapi semangat kita harus tetap di pagi hari. Semangat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung di sini dalam rangka pengimbasan budaya positif yang insya Allah akan kami sampaikan. Saya Bapak Wiga dan saya Pak Imam. Ya, kita akan sharing tentang budaya positif sekaligus melengkapi PMM. Jadi insya Allah kita akan membagikan aksi nyata juga di PMM-nya. Nah, ada apa aja? Insya Allah sesuatu yang nanti bisa di-sharing, kita akan sharing. Jadi Bapak Ibu tinggal upload dan
menuliskan deskripsinya seperti itu. Jadi tidak hanya mengikuti ini saja. Nah, ini dia kami angkatan 9 CGP dari SMPN 177 yang luar biasa, yang ganteng. Karena dulunya laki-laki ya, Bapak Imam sendiri dan saya Bapak Wiga yang insya Allah akan menjelaskan tentang budaya positif. Lanjut Pak Imam. Nah, budaya positif. Kalau ngomongin budaya positif itu biasanya kita tercetus dengan kata disiplin positif. Tapi sebelum ngomongin disiplin positif, tentunya ada di budaya positif itu sendiri. Nah, kalau ngomongin budaya itu berarti ngomongin tentang nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan gitu kan. Yang diharapkannya dari kata positif itu berarti ada perkembangan atau nilai perkembangan yang dilakukan oleh anak itu sendiri dengan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Jadi tentunya kita berharap dengan budaya positif seperti itu ya. Jadi akar dan payung utamanya disiplin positif atau melakukan hal baik di sekolah itu adalah budaya positif. Nah, di dalam budaya positif itu ada konsep-konsep Bapak Ibu, dan kita akan lebih fokusnya di 3 akhir: posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kenapa? Karena ini berkaitan langsung dengan PMM dan tentunya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang guru yang menghadapi manusia itu sebagai murid. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan yang akan berkaitan dengan keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ada kebutuhan dasar manusia ya sebagai seorang murid itu kenapa gitu kan. Kemudian motivasi perilaku manusia gitu kan, terutama untuk murid kita. Posisi kontrol guru. Nah, kita itu sebagai apa sih ketika di kelas ataupun mungkin di depan gitu kan, ataupun kita kalau sebagai seorang guru yang suka mungkin sedikit nyelentik gitu kan. Kemudian keyakinan kelas yang menggerakkan murid di kelas gitu kan. Dan terakhir adalah segitiga restitusi itu sendiri. Baik, lanjut Bapak Imam. Nah, pembelajaran sesuai dengan paradigma baru. Nah, di sini kita mengharapkan murid yang menjadi profil pelajar Pancasila di mana ada 6 dimensi Bapak Ibu ya, atau 6 elemen. Yang pertama, mereka mampu menjadi orang yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang mandiri tentunya, bernalar kritis, kreatif, bertanggung jawab, bergotong royong, dan juga berkebinekaan global. Nah, ini penting banget. Biasanya dalam visi sekolah itu selalu mengandung kebinekaan global. Nah, kalau ngomongin tentang pembelajaran paradigma baru, itu nggak jauh dari kata diferensiasi. Jadi kita mengharapkan anak kita tuh kita sebagai guru melakukan diferensiasi bagi anak yang memang memiliki perbedaan karakter, bakat juga berbeda, dan minat gitu ya. Tentunya yang terakhir adalah gaya belajar mereka. Jadi kita selalu bisa menerapkan gaya belajar yang berbeda-beda tentunya, seperti itu, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Nah, ini budaya positif yang mau jelasin saya. Oke. Ini Bapak Imam selanjutnya yang lebih ahli. Iya, terima kasih. Lanjut mengenai budaya positif. Ya, Bapak Ibu, kita itu sebagai guru bisa nggak sih ngontrol murid kita? Nah, ini kita akan jawab. Jadi berdasarkan teori kontrol, itu seharusnya kita itu bisa melihat dunia, berpikir tentang manusia, dan paradigma, terus skema perubahan, pemahaman setelah penjelasan aspek-aspek tertentu. Namun pada kenyataannya, yang namanya kontrol itu kita sering menganggap bahwa kita itu bisa mengontrol murid, kita bisa mengubah, membujuk, dan kita bisa mengkritik, serta kita bisa memaksa. Nah, itu ilusinya. Tapi aslinya itu kita nggak bisa, Bapak Ibu. Kita nggak bisa mengkontrol murid kita. Nah, terus selanjutnya, disiplin positif itu merupakan proses belajar bagaimana cara kita mengontrol diri. Jadi diharapkan setelah belajar ini kita tidak mengontrol murid kita, tapi kita bisa mengajak anak kita, mengajak diri kita sendiri dulu. Nah, mengontrol diri kita sendiri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai.
gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada masalah, kita nggak bisa ngontrol anak itu untuk berbuat A, B, C, D, itu kita nggak bisa ternyata. Itu tergantung dari dianya mau nggak merubah dirinya, mau mengontrol dirinya sendiri. Mungkin bisa tapi dengan paksaan, tapi dalam hatinya enggak. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kalau misalkan ada anak bandel, rambutnya panjang, kita nggak bisa, kita harus potong rambut, nggak bisa. Kita kaitkan dengan keyakinan-keyakinan yang dia yakini. Contoh, misalkan ada anak rambutnya panjang, ternyata dia punya cita-cita jadi polisi. Nah, itu kita kaitkan dengan cita-citanya. Nah, dari situ nanti yang kontrol itu bukan kita hanya mengarah-ngarahkan aja. Jadi dia yang akan mengontrol dirinya sendiri. Oh iya, rambut aku harusnya pendek. Gitu contohnya. Jadi dikaitkan dengan kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, nih, stimulus responnya itu realitas, itu kebutuhan kita sama sebenarnya. Nah, teori kontrolnya realitasnya itu kebutuhan kita itu berbeda. Jadi anak-anak itu kita anggap oh kebutuhannya sama, tapi padahal beda-beda. Itu. Ada anak yang di rumah belum sarapan, maka dia butuhnya sarapan pagi-pagi itu. Ada anak yang habis melihat orang tuanya berantem di rumah, butuhnya dia sebenarnya ketenangan gitu, dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya anak kita itu butuhnya berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, tapi pada kenyataannya setiap orang itu memiliki gambaran atas sesuatu itu berbeda-beda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada kenyataannya kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Harusnya seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi semua perilaku ternyata itu memiliki tujuan. Mungkin ada anak kita yang suka berantem, suka bajunya dikeluarin, suka pacaran, mojok-mojok, suka main game. Nah, itu sebenarnya mereka itu ada tujuannya. Yang kita gali itu adalah tujuannya, kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Seharusnya seperti itu. Terus orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada kenyataannya hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya paksa-paksa di masjid, ayo sholat, bener sholat. Pas dilihatin aja, pas nggak dilihatin, enggak. Sholatnya nggak seperti itu. Gitu. Nah, jadi hanya dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita hanya, kalau misalkan kita seolah-olah ngontrol, sebenarnya kita nggak ngontrol, cuma maksa sementara aja. Lanjut. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi kalau kita ngebujuk seseorang dengan cara halus, kalau nggak bisa, biasanya kita maksa kan. Nah, tapi kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita menyampaikannya dengan kolaborasi, kalimat-kalimat yang sesuai dengan, nanti kita belajar segitiga restitusi, insya Allah anak-anak kita itu nggak usah dipaksa, bisa menentukan apa yang harus dilakukan. Jadi nggak usah dipaksa. Selanjutnya terakhir, model berpikir menang dan kalah. Karena kita merasa aku harus menangin si bocah nakal ini bocah. Dia harus kalah, harus tunduk dengan apa yang harus saya mau. Ternyata itu keliru. Nah, yang benar sama-sama menang. Kita tercapai tujuan anak kita baik, dia tercapai kebutuhannya apa, tercapai keinginan apa, keyakinannya apa, cita-citanya apa, sesuai dengan keyakinan-keyakinan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira seperti itu, Bu. Nah, berikut adalah disiplin positif, berasal dari disiplina yang artinya belajar. Intinya ialah bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa reward. Nah, ini mungkin nanti menjadi diskusi nanti ya, ancaman atau hukuman termasuk reward ini. Saya juga sering sebelumnya melakukan reward. Wow, nilai matematika 100 kasih duit 5.000 gitu. Di kelas kasih permen dan seterusnya. Ternyata ini termasuknya hal yang kurang tepat gitu. Jadi sebagai tujuan pendidik itu ialah menciptakan peserta didik yang disiplin hingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai universal. Intinya ini semuanya tadi Bapak Ibu, kita sebenarnya nggak bisa mengontrol anak-anak kita maunya anak-anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri, dia sadar nilai-nilai yang diyakini tanpa kita paksa, akhirnya muncullah disiplin yang baik ini tanpa kita kasih reward, tanpa kita kasih hukuman, itu tujuannya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang muncul dari profil pelajar Pancasila termasuknya ya.
Nah, di sini beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong, mandiri, dan seterusnya. Nah, lanjut aja Pak Wiga. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, tadi kan kita sempat bahas anak-anak itu punya kebutuhan yang macam-macam. Sebelum masuk ke kelas itu mereka sebenarnya punya kebutuhan-kebutuhan yang mungkin belum terpenuhi sebelum belajar dengan kita. Makanya banyak anak yang kayaknya kosong. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada apa saja? Nah, ini. Baik, bergantian Bapak Ibu ya. Terima kasih. Nah, kita lihat kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Sebagai murid tentunya mereka adalah seorang manusia yang kebutuhan dasarnya harus terpenuhi terlebih dahulu. Berbeda dengan kita. Kita insya Allah sudah mencapai yang paling kanan. Kesenangan. Insya Allah kita sudah bisa mencari di sana. Karena bertahan hidup kita yang paling sebelah kiri harus terpenuhi terlebih dahulu. Jika mereka belum makan ke sekolah, tidak ada pakaian layak yang tidak digunakan, tempat tinggal artinya kalau kurang tidur, mengurus keamanan, tidur di luar mungkin, atau kesehatan lagi sakit. Kalau seandainya mereka tidak terpenuhi, bayangkan apa yang akan mereka lakukan di sekolah. Trouble ya, seperti itu. Baik, jika memang sudah terpenuhi ini, terutama kalau kita ya Bapak Ibu ya, sudah alhamdulillah sudah terpenuhi, maka kita bisa beranjak ke kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga sudah mengalaminya, di mana ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama gitu kan, dengan pasangan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, tentunya ini juga harus terjadi di murid kita. Kasih sayang harus mereka dapatkan dari kedua orang tua. Kemudian rasa diterima tentunya dari seorang guru. Bayangkan jika mereka mendapatkan perlakuan dari yang tadi Pak Imam sudah sampaikan, orang tuanya sudah berantem. Sekolah pasti akan berantakan juga. Mungkin sudah tidur, tapi di sini kurang seperti itu. Jadi belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan ini pasti tentunya kita materi juga sudah. Kalau untuk berkaca kepada seorang guru, bagaimana dengan seorang anak? Prestasinya enggak, didengar juga enggak, pasti akan beranjak ke berikutnya akan kesulitan karena penguasaan belum bisa. Oleh karena itu seorang anak harus bisa memberikan penguasaan atau mendapatkan penguasaan jika ingin beranjak ke kebebasan. Bayangkan kalau mereka tidak memiliki pilihan, mencoba hal baru tidak bisa, mampu mengendalikan arah dan dirinya. Seandainya kalau kita kendalikan, kita berikan kotak-kotak, maka mereka tidak akan menuju ke tempat kesenangan. Dan kita alhamdulillah sebagai seorang orang yang dewasa ya, kalau kita berkaca kepada diri kita sudah mendapatkan ini semua. Namun bagaimana dengan murid kita? Oleh karena itu kita seorang guru harusnya bisa melihat 5 kebutuhan dasar manusia dan kita coba untuk penuhi itu di murid kita. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Jika kita sudah mencapai sini, maka luar biasa, sudah bisa terpenuhi. Bagaimana jika tidak mendapatkan kesenangan? Pasti ada hal-hal kosong di dalam sini. Seperti itu. Jadi kita harapannya di dalam murid kita bisa memberikan 5 kebutuhan dasar manusia hingga mereka menjadi seorang yang senang. Seperti itu. Berlanjut. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ada 2 hal yang mempengaruhi perilaku seseorang Bapak Ibu ya. Intrinsik dan ekstrinsik. Dan kita berharapnya murid kita menjadi orang yang memiliki motivasi intrinsik, di mana mereka mendapatkan sesuatu yang dihargai dari diri mereka dan mereka meyakini sesuatu yang mereka percaya, dan ini akan beranjak kepada nilai kebajikan nanti. Nah, kalau nilai ekstrinsik bisa saja dilakukan kepada anak gitu kan. Namun nilai ekstrinsik ini jika tidak diterapkan atau mungkin tidak mendapatkan nilai ekstrinsik akan seperti ini. Hukuman, sering mendapatkan hukuman. Apa yang akan terjadi? Itu adalah nilai ekstrinsik juga atau motivasi ekstrinsik. Mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kita tentunya sering ya. Di sini mungkin bukan reward, tapi sekali-sekali bisa memuji, pinter banget ya, kamu alhamdulillah bisa mengerjakan dengan baik, tugasnya bisa diselesaikan dengan baik gitu kan. Kebetulan di 8E juga ada ya. Ada murid kita gitu kan, namanya J gitu kan, yang mungkin
sudah lama tidak mengerjakan tugas, dan kemarin Pak saya mendapatkan dia mengerjakan tugas. Kita bisa melakukan motivasi ekstrinsik, dan sampai saat ini dia mau berbicara dengan gurunya, dan kebetulan dengan saya juga mulai terbuka. Kita harapannya mereka memiliki motivasi intrinsik, sekali lagi seperti itu. Boleh lanjut Pak Imam? Nah, di sini Bapak Ibu, kita mengharapkan anak kita bisa melakukan restitusi sendiri. Nah, namun terkadang kita, bahkan saya gitu kan, sering melakukan ada dua di sebelah kiri sana. Hukuman. Nah, hukuman itu ada sesuatu yang tiba-tiba kita lakukan. Contohnya, mereka main handphone di dalam masjid, langsung main handphone, langsung ambil saja. Itu adalah bentuk tiba-tiba atau bentuk sebuah hukuman. Bayangkan kalau seandainya kita berikan konsekuensi atau hal yang sudah terencana itu kan di awal. Kalau seandainya bermain handphone, maka nanti akan diambil ya. Jadi harus bagaimana handphonenya ketika di dalam masjid. Nah, itu adalah sesuatu yang sudah disepakati. Harusnya itu adalah sebuah konsekuensi. Jadi kita mengharapkannya adalah konsekuensi, bukan hukuman. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Seperti itu. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini biasanya terjadi di konsekuensi. Nah, hukuman seperti apa? Bersifat satu arah biasanya, memaksa ya, gitu kan. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Mungkin kalau handphone jadinya psikis ya, gitu kan. Dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi ketika ngomongin hukuman, kita aja yang bikin gitu kan, mendadak gitu kan, langsung ambil handphonenya gitu kan, langsung kita omelin. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, bagaimana untuk anak kita lebih baik? Kita melakukan restitusi. Nah, ini menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kita berharap seperti itu Bapak Ibu. Kita yakin mereka akan tumbuh dan selalu memberikan yang terbaik dan menjauhi kesalahan seperti itu. Meskipun mungkin gitu kan. Nah, dan tentunya yang terakhir adalah restitusi itu mencari solusi sendiri. Jadi harapannya murid-murid mencari solusi dari kesalahan-kesalahan ataupun problem yang mereka hadapi. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Baik. Bapak Imam. Oke, lanjut. Gantian Bapak Ibu ya, biar gak haus. Ya, Bapak Ibu nyambung dengan Pak Wiga tadi mengenai restitusi. Jadi kita kan sering melakukan hukuman, terus kita juga sering membuat konsekuensi. Ya, terus apa itu restitusi? Nah, restitusi itu sebenarnya lebih ke proses konseling anak, bagaimana nanti anak itu bisa menyadari kesalahannya. Ya, bisa menyadari kesalahannya, lalu dia bisa menentukan langkah apa yang harusnya dia lakukan gitu. Nah, ini kaitannya dengan 5 posisi kontrol guru. Nah, kalau gurunya penghukum, maka akan selalu muncul hukuman yang dari gurunya. Maka munculnya ya hukuman itu tadi. Nah, ini mungkin sering kita lakukan. Tadi udah jelasin Pak Wiga. Terus membuat rasa bersalah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu mungkin yang sudah lihat PMM ini mungkin sudah nemu materi ini ya. Jadi membuat merasa bersalah ini lebih ke membuat anaknya ini bersalah. Bisa dikaitkan dengan orang tua. Apa kamu nggak kasihan gitu sama orang tuamu? Kamu sudah sekolahin seperti ini, tapi kamu malah main-main di sekolah. Nah, itu contoh dari membuat rasa bersalah. Terus kalau teman misalkan, oh kamu nggak ngerjain PR, oh mana-mana. Nanti bisa dikerjain? Bisa, oh ya sudah, hehehe gitu. Nah, ini contoh adalah dari guru sebagai teman. Intinya guru sebagai teman ini menganggap ya nggak ada masalah kalau anak nggak melaksanakan tugasnya. Nah, itu guru sebagai teman. Ada kekurangannya, ada kelebihannya Bapak Ibu. Kelebihannya kalau guru sebagai teman, itu anak nggak ada rasa takut kayak kalau guru sebagai penghukum. Tetapi dampaknya anak akan bakal terlalu santai dengan kita. Masalahnya kalau kita sudah terbiasa guru sebagai teman lalu dia melanggar, tiba-tiba kita jadi penghukum, maka anak akan merasakan perasaan yang aneh. Ini Pak Imam padahal enak loh sama Pak Imam. Kayak temen gitu. Santai orangnya, tiba-tiba aku dimarahin gitu. Kenapa ini gitu. Nah, ada rasa seperti itu. Jadi nanti dia akan memandang kita itu jadi loh kok jadi begini gitu. Nah, itu yang kurang tepatnya. Terus yang keempat ini pemantau. Pemantau ini biasanya ciri-cirinya begini. Ya, anak-anak
kemarin kan kita udah ada peraturannya. Ayo, hari Senin bajunya harus rapi. Coba mana dasinya. Nah, itu biasanya saya lakukan juga seperti itu. Sesuai peraturan kan nggak boleh. Nah, itu biasanya kaitannya dengan tata tertib. Aturannya seperti itu biasanya. Nah, bagaimana dengan manajer? Bagaimana dengan manajer? Nah, manajer ini lebih ke menggali perasaannya. Kenapa dia kok melakukan tindakan itu? Pasti dia ada tujuannya. Gitu. Terus nanti akan ada langkah-langkahnya. Nah, nanti kita bahas lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini tadi penghukum contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini contohnya. Terus kalau yang membuat merasa bersalah, ini contohnya. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu aja ngecewain bapak. Oke, saya kecewa gitu. Ya itu kayak sana, itu membuat rasa bersalah. Jadi kita sebenarnya kayak punya gimana sih ini maksudnya apa sih gitu, nggak jelas gitu. Jadi kita kayak merasa salahnya siapa sih yang salah gitu. Ini membuat kebingungan Bapak Ibu ternyata. Lanjut. Nah kalau teman yang tadi, ayo dong ikutin aturan sekolah gitu. Tolonglah bantu Bapak sekali-kali ini Pak Imam lagi piket nih gitu. Tuh, saya juga sering pakai ini juga kadang. Lain kali janganlah kayak gini lagi gitu. Terus kalau yang memantau ini, kamu sudah melanggar aturan sekolah, tahu kan konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Ini kita sebenarnya kalau saya sendiri saya melakukan semuanya itu tadi Bapak Ibu. Nah, terus ini yang manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Gitu. Jadi kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, setelah saya belajar ini Bapak Ibu, saya mencoba mempraktekkan ini. Tapi ternyata memang agak sulit. Udah biasa menjadi penghukum, pemantau, teman, tetap itu masih ada gitu. Jadi ini kita berproses untuk belajar menjadi manajer. Jadi lebih kita kuncinya ini sebenarnya di sini tuh sabar kita. Kalau kita sudah tiba-tiba emosi, kita akan jadi penghukum biasanya. Nah, ini yang memang agak sulit ya. Nah, coba Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira apa Bapak Ibu? Rasa bersalah. Oke, Pak Wika lanjut. Kalau ini Bapak Ibu, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nggak ngerjain PR, kamu tidak akan dapat nilai. Gitu. Apa kira-kira Bapak Ibu? Tidak mendapatkan nilai dan tidak mengerjakan tugas. Nah dari sini penghukum kamu nggak akan dapat nilai kalau mengerjakan tugas. Bersalah hukuman manfaat manajer. Apa Bapak Ibu? Penghukum ya. Lanjut Pak Wiga. Terus, nah nih keyakinan kelas Pak Wiga mungkin. Baik, sebentar saya belum masuk kamera. Baik Bapak Ibu, mungkin agak low dikit ya, karena di kamera harus 1 jam. Tadi saya lihat, wah baru 30 menit gitu kan. Nggak apa-apa ya. Ya mungkin nanti pulang 10 menit lebih telat dikit nih. Oke, keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, keyakinan kelas ini ada di materi PMM. Sekali lagi nanti kita mencoba membuka PMM bersama-sama dan kita coba pecahkan ya. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, mungkin menjadi pertanyaan besar Bapak Ibu ya. Ternyata sekarang di kurikulum baru itu kan, atau mungkin adopsi dari Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu ya, kita membuatnya sekarang menjadi keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas kayak gitu. Karena kalau anak-anak diatur, mau nggak Bapak Ibu? Nggak mau, ya kan? Tapi kalau mereka yakin dengan hal yang keyakinan kelas itu sendiri, insya Allah mereka mau ngerjain. Contohnya, keyakinan kelasnya adalah disiplin. Contohnya Bapak Ibu ya. Kalau mereka yakin dengan disiplin, mungkin tidak diomeli oleh beberapa guru, gitu kan? Mereka yakin gitu kan? Atau mungkin mereka akan menjadi lebih pintar gitu kan? Dengan cara mengerjakan tugas dibandingkan peraturan ya. Peraturannya ya kamu tidak boleh telat gitu kan. Peraturannya adalah
kamu harus mengerjakan tugas gitu. Itu adalah sebuah peraturan. Ternyata malah anaknya nggak ngerjain tugas gitu kan Bapak Ibu ya. Itu peraturan soalnya. Karena sesuai dengan moto di Indonesia adalah peraturan itu untuk dilanggar kayak gitu. Jadi sekarang adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita meyakini itu sebuah hal yang memberikan keselamatan, memberikan hal yang aman, mereka akan yakin untuk melakukan gitu. Jadi kenapa sih keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ya tadi lebih yakin, bukan diatur. Nah, gimana cara pembentukan keyakinan kelas? Tentunya yang pertama Bapak Ibu ya, bersifat abstrak. Artinya itu bukan sesuatu yang terlihat gitu kan. Disiplin itu abstrak ya Bapak Ibu ya. Nah, yang lain berupa pernyataan universal, umum. Tadi saya bilang disiplin, bukan tidak boleh mengerjakan tugas. Itu kan fokus banget gitu ya. Terus pakai sendal gitu kan. Padahal bisa masuk ke disiplin tadi gitu kan. Terus disiplin, kamu tidak boleh sampai di sekolah jam 6.40. Kan disiplin juga. Gitu. Jadi universal. Dibuat dalam pernyataan positif. Nah, di sini Bapak Ibu, mungkin kita pernah buatnya tidak gitu, tidak boleh datang telat, dilarang merokok. Harusnya tuh apa ya, bebas merokok, malah bebas. Nah betul, keyakinan berarti hal yang harus mereka yakini. Jagalah kesehatanmu. Nah ini universal dan positif Bapak Ibu. Jadi dibuat hal lebih universal dan positif. Jadi mereka akan berpikir banyak ternyata artinya gitu, nggak cuma satu. Karena kalau satu-satu banyak banget nanti peraturannya Bapak Ibu ya kan. Tidak boleh merokok, tidak boleh telat, tidak boleh, banyak banget. Tapi kalau di keyakinan kelas itu satu bisa meyakinkan semua dan kita bisa menjelaskan ke mereka seperti itu. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah tentunya kalau kita bikin peraturan, tapi keyakinan itu sesuai dengan kondisi kelasnya. Tidak patuhi rambu-rambu, gitu kan? Nggak bodo amat itu mah di luar gitu ya Bapak Ibu ya, kayak gitu. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, warga sekolah dan warga kelas tentunya Bapak Ibu ya, karena guru-guru selain wali kelas ada guru yang lain, jadi dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Biar sama, nanti bilangnya tadi sama Bu Feni aku nggak boleh datang telat, tapi sama Pak Wiga santai, gitu kan? Nggak boleh. Takutnya kenapa Bapak Ibu? Takutnya nanti muridnya akan condong nih guru favorit gue gitu. Sebenarnya itu nggak boleh gitu kan. Wah sama Pak Imam nyantai banget matematika, nggak ngerjain nggak apa-apa gitu. Sebenarnya nggak boleh Bapak Ibu, harus sama treatmentnya. Karena kalau ingin kita disiplin, anak-anak juga harus disiplin. Seperti itu. Lanjut Pak Imam. Nah ini hal yang akan kita masuki juga dan kita akan kerjakan di PM. Segitiga restitusi. Nah, ini ada tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada 3 ya. Biasanya sebenarnya boleh ngacak. Tapi yang paling utama biasanya tuh menstabilkan identitas. Seperti apa sih menstabilkan identitas? Nanti saya akan coba kasih contoh dan di sini juga sama. Kemudian validasi tindakan yang salah, gitu kan? Validasi tindakan yang salah biasanya nggak apa-apa kok, gitu kan? Sebenarnya kamu itu adalah orang yang mencoba melakukan hal yang baik gitu kan, mungkin berubah lebih baik gitu. Terus meyakinkan kelas tadi kenapa nggak ngerjain tugasnya, itu termasuk keyakinan kelas kita bukan keyakinan kelas apa yang kamu langgar kayak gitu. Jadi kalau ngomongin tentang segitiga restitusi, nah ini biasanya suatu proses dialog. Ngelakuinnya kapan? Biasanya kalau anak-anak melakukan kesalahan kita ajak ngobrol Bapak Ibu. Kita panggil ya, biasanya sering kan kita panggil ke ruang guru gitu kan. Nanti habis ini ke ruang guru ya, entah ngambil handphonenya. Setelah ngambil handphonenya nggak mungkin langsung kita balikin gitu kan. Tapi kita ngajak ngobrol, main apa tadi gitu kan. Terus kira-kira boleh nggak sih main handphone di masjid? Boleh nggak sih kalau main handphone pas lagi belajar? Kayak gitu. Dan kita mencoba melakukan itu. Sebenarnya sudah kita lakukan, hanya saja kadang-kadang kita lupa gitu kan. Ternyata ada segitiga restitusi ini. Nah ini
Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi sebenarnya bukan menebus kesalahan mereka, namun untuk belajar dari kesalahan. Tentunya Bapak Ibu ya, biar mereka belajar, biar nggak ngelasin lu ngelakuin terus-terusan gitu kan. Harapnya enggak, tapi mencoba lebih baik. Dan karena saya juga biasa duduk sama guru-guru senior ya, saya merasa ada Bu Ruslina ngomongnya tuh halus banget gitu kan. Anak seperti itu gitu kan, Misati dengan gayanya seperti itu, tapi mencoba dikejar terus gitu. Banyak ya gitu. Bu Yuli juga sama gitu. Pak Imam lebih banyak lagi kayak gitu. Lanjut Pak Imam. Nah ini dia contoh yang pertama, nanti yang kedua boleh dicobain sama Pak Imamnya. Menstabilkan identitas. Nah ini yang biasa dilakukan. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya ngapain tuh kalau melakukan kesalahan? Berbuat salah itu wajar loh nak, gitu kan? Nggak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi berikutnya. Kalau mungkin contohnya nggak ngerjain tugas gitu kan, atau mungkin dia membuat kesalahan lupa bawa buku gitu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, oleh karena itu cobalah lagi gitu kan, cobalah untuk hal yang lebih baik. Ini biasanya kita bisa ngomong seperti ini, jadi biar anak tuh kuat gitu kan, nggak beo banget sih kayak gini doang nggak bisa gitu kan, lupa mulu lu. Itu sering saya lakuin, bener pura-pura banget gitu kan. Alif dibilangin jangan duduk di depan kalau gurunya nggak ada kayak gitu kan, sering banget itu kan. Nggak apa-apa telat gurunya, kan gurunya juga manusia, harus makan dulu, minum dulu, jalan kaki gitu kan, ngobrol dulu gitu. Nah Bapak juga pernah melakukan itu, jadi itu suatu hal yang belajar, tapi jangan dilakukan kembali gitu kan. Nah ini Pak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah gitu kan, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita kuatkan mereka gitu kan. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Kesalahan itu adalah hak gitu kan, karena belajar dari kesalahan itu lebih baik daripada tidak belajar apapun kayak gitu. Kita sering Bapak Ibu yang trial and error gitu kan, coba salah benerin lagi, coba salah benerin lagi, seperti itu. Oke, lanjut Pak Imam, yang kedua mau coba jelasin? Ya, tadi ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ya udah nggak apa-apa kamu sekarang berbuat salah, wajar ya. Semua orang pernah berbuat salah. Terus yang kedua validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah ini validasi tindakan. Atau kalimatnya berikut, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya kan? Gitu. Tapi dia nggak ngelakuin yang seburuk lebih dari ini gitu. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini contohnya kalau misalkan dia melindungi temannya gitu, berantem tapi karena dia melindungi temannya, atau diejek nama orang tuanya dan seterusnya. Ini bisa kita pakai kalimat ini. Terus kalimat berikutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah ini boleh juga kan. Tadi nama orang tua juga boleh, atau prinsip atau apa gitu. Kayak di kelas tadi ada yang berantem, ini ngata-ngatain nama Tuhan. Nah antar agama itu, ini bisa dipakai juga. Di kelas saya kebetulan tadi lagi ada masalah seperti itu. Lanjut Pak. Yang ketiga ialah menanyakan keyakinan. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi kita nggak serta-merta menghukum, tapi menanyakan keyakinan. Kita dengar azan dulu Bapak Ibu, karena suaranya masuk juga.
Sip. Lanjut aja, Mam. Bisa. Ya, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini yang intinya dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, setelah distabilkan, oke, semua orang pernah melakukan kesalahan, semua orang wajar manusia berbuat salah. Terus tadi validasi tindakan kamu pasti punya alasan melakukan ini. Apa alasannya? Terus dilanjutkan dengan kira-kira nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama gitu. Atau disangkut pautkan dengan cita-cita. Kamu kan punya cita-cita sebagai polisi gitu. Kan setahu kamu polisi itu harusnya gimana gitu. Rambutnya harus bagaimana, kalau misalkan anaknya rambutnya panjang gitu. Harus sikapnya harus gimana gitu. Ada yang cita-citanya TNI gitu. Nah, ini maka sebelum kesini sebenarnya kita seenggaknya sudah membuat keyakinan. Kalau keyakinan bisa juga sebenarnya nilai-nilai atau norma-norma agama juga bisa. Atau nilai-nilai yang secara universal umum kita semuanya udah tahu. Jadi mungkin nggak usah buat keyakinan kelas juga bisa gitu. Kalau ada yang udah punya cita-cita, kita masukkan ke sana Bapak Ibu ya. Terus yang terakhir, kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah, ini bisa masuk nih kalau kita nggak tahu, belum terlalu kenal anaknya, masuk ini kita pakai. Kamu ingin jadi seperti apa? Nah, nanti kita kaitkan dengan nilai-nilai yang ada pada jawabannya itu tadi. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati seperti yang tadi. Terus perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Terus perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat salah. Tanyakan kapan akan mulai diperlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Ini seolah-olah kayak hukuman atau konsekuensi, tapi usaha memperbaiki masalah ini sebenarnya muncul dari dirinya sendiri gitu, melalui segitiga restitusi. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus, sebenarnya banyak Bapak Ibu. Ini kita skip aja. Ini ada di PMM sebenarnya masalah-masalah itu. Jadi kita boleh masuk ke PMM langsung. Nah, jadi masalah yang kita ambil sebenarnya ada di PMM. Jadi kita coba masuk ke PMM langsung. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah ada laptopnya, belum mengerjakan post test yang kaitannya dengan budaya positif, bisa kita kerjakan bareng-bareng. Nah, mungkin kita ambil 2 contoh soal aja. Pak Wiga yang modul 4 aja Pak Wiga. Ya. Kita ambil masalah yang dari modul 4. Jadi di budaya positif PMM itu ada 4 modul. Kita bisa selesaikan semuanya satu-satu, tapi kita coba yang modul 4. Ini contohnya. Budi terlambat 10 menit mengikuti pelajaran olahraga. Murid-murid yang lain telah melakukan pemanasan dan sedang bermain bola basket. Jadi ini ada anak namanya Budi telat 10 menit. Nah, ada beberapa pilihan yang akan dilakukan guru olahraganya. Yang pertama, maaf. Pak Sidi melihat Budi terlambat hadir dan mengatakan bahwa Budi harus keliling lapangan sebanyak 2 kali. Nah, pilih 2 pernyataan dan tindakan Pak Sidik sebagai seorang pemantau. Jadi kalau orang pemantau itu dia selalu dikaitkan dengan aturan-aturan. Yang pertama, benar karena bentuk konsekuensi relevan dengan kesalahan Budi untuk pelajaran olahraga di mana harus melakukan pemanasan. Kedua, benar karena ini adalah tindakan hukuman yang tepat atas keterlambatan murid. Ketiga, salah karena harusnya Pak Sidik langsung mengizinkan Budi untuk ikut bermain bola basket. Tentu yang 3 enggak ya Bapak Ibu ya. 4, salah karena seharusnya Pak Sidik mengadukan keterlambatan pada wali kelas. Ini juga enggak. 5, benar karena lari keliling lapangan relevan dengan Budi telah terlambat 10 menit dan belum melakukan pemanasan sebelum pelajarannya. Nah, ini relevan. Iya.
Nomor 5 benar. Sama kalau yang 1-2-nya? 1 ya Bu. Benar, karena bentuk konsekuensi relevan dengan kesalahan budi. Jadi kalau emang dia terlambat ikut olahraga, terus dia suruh keliling lapangan 2 kali, itu masuk akal karena emang jam olahraga, belum pemanasan. Nah ini contoh-contoh kasus yang di PMM. Langsung Pak Wiga, aksi nyata boleh? Baik Bapak Ibu, di waktu kamera saya masih sekitar waktu ada 10 menit lagi agar jadi 1 jam, karena minimal 1 jam. Nah Bapak Ibu, kita langsung coba masuk ke aksi nyata dari budaya positif. Boleh masuk PMM-nya juga Bapak Imam? Oke. Jadi karena ini adalah pengimbasan budaya positif, jadi kita langsung kaitkan dengan PMM. Jadi pengimbasan ini tidak sia-sia hanya dijelaskan. Jadi kita langsung aksi nyata, bentuknya 2. Baik, Pak Mudu. Nah, Bapak Ibu, ini punya Bapak Imam dan ternyata Pak Imam ini sudah melakukan tontonan, mempelajari dan juga melakukan refleksi. Jadi coba satu Pak Imam. Nah, satu ini deh. Nah, Bapak Ibu, cerita reflektif ini itu kita tidak perlu mengisi hal yang aneh-aneh. Isi aja, tugas ini keren, itu pasti bisa. Bapak Ibu sudah coba membukanya? Sudah hijau itu semua? Sudah hijau semua ya? Kalau yang belum mungkin langsung coba langsung, biar kita bantu. Boleh Bu Ruslina, yang lain. Kalau sudah hijau semua, kerjakan post test. Karena kebetulan Pak Imam sudah melakukan post test, jadi tidak bisa akses. Kalau nggak bisa, kita bantuin sekarang. Biar langsung selesai, kita akan coba masuk bersama-sama. Anggap aja sudah semua ya. Kalau sudah semua langsung kita lakukan aksi nyata Pak Imam. Nih Pak Imam belum. Jadi biar kelihatan nyata, betul ya. Ini ada 4 pilihan Bapak Ibu. Membuat keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi, praktik posisi kontrol tadi udah dijelaskan, identifikasi kebutuhan dasar murid tadi udah dijelasin di dalam slide. Nah sekarang saya dan Pak Imam sudah memfasilitasi Bapak Ibu bentuk aksi nyatanya. Sekarang Pak Imam coba WhatsApp Pak Imam dan di download Bapak Ibu, silahkan di download nanti hal-hal yang dikirimkan Pak Imam atau saya ke grup. Kemudian Bapak Ibu silahkan pilih salah satu nanti contohnya. Nih posisi kontrol, posisi pelajar Pancasila, budaya positif, keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu tadi tentang budaya positif, boleh berarti pilih yang ini atau yang ini, bebas. Kita contohnya pilihnya yang ini deh Pak Imam. PMM aksi nyata budaya positif, keyakinan kelas. Nah kalau ngomongin keyakinan kelas, jadi nanti ada dokumentasi Bapak Ibu. Dokumentasinya apa ya? Kita pura-puranya, sebenarnya jangan pura-puranya. Karena ini di pertengahan kelas, pertengahan semester, jadi kita pura-puranya bikin keyakinan kelas di kelas. Paham Pak Ibu ya? Contohnya seperti ini aja nih. Ketika anak-anak lagi nempel-nempel sticky note, boleh Pak Imam buka PMM-nya? Nah, Bapak ini, Ibu, ini adalah aksi nyatanya. Nanti kita akan share. Ini mirip tadi ya, sama yang tadi mirip banget ya. Hanya saja nanti tolong fotonya diganti. Jangan foto Mas Ganteng ini lagi. Isinya hampir sama dan kita cukup mengganti dokumentasi Bapak Imam. Terus. Nah ini dia, ada dokumentasi. Nah, karena ngomongin tentang keyakinan kelas, ini Bapak Ibu, anak-anak lagi buat keyakinan kelas. Bapak Ibu boleh nggak ganti ini, nggak apa-apa, nggak diganti nggak apa-apa. Karena kebetulan nggak ada foto saya. Ini keyakinan kelas nggak ada foto saya juga, jadi nggak perlu diganti. Nah ini ada saya nih. Kalau Bapak Ibu nggak mau ganti, ya nggak apa-apa sih. Kalau memang nanti asesornya nggak melihat, gitu kan. Kalau Pak Imam mungkin nggak apa-apa karena cowok juga ya, gitu kan. Kalau cewek kan agak canggung, gitu kan. Nah ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Ini cukup segini aja dokumentasinya. Lanjut ke bawahnya Pak Imam. Nah dari sini Bapak Ibu jangan lupa dibuat umpan balik. Umpan baliknya ini saya menggunakan Google Form. Ya pokoknya kalau intinya di aksi nyata harus ada dokumentasi, harus ada umpan balik. Kalau sudah selesai. Paling bawah Pak Imam ada nggak?
Oke, di paling bawah lagi nggak ada lagi. Berarti mungkin ditambahin terima kasih. Coba Pak Imam. Tambahin slide terima kasih, tulisan terima kasih. Langsung aja. Langsung kita upload. Punya Pak Imam. Fotonya pakai Mas Wiga. Terima kasih. Nah. Sebenarnya segampang ini Bapak Ibu. Nanti saya coba sharing ke Bapak Ibu, tinggal diganti foto-fotonya. Nah, mau digedein lagi boleh, diwarna-warnain. Ini bebas Bapak Ibu, sekreatif mungkin. Ngeditnya di handphone bisa Pak Ibu? Bisa. Bapak Ibu tolong download WPS Office ya, WPS Office. Kalau yang belum punya sekarang silakan download mumpung ada WiFi. Download WPS Office, jadi langsung editnya di handphone daripada repot-repot di laptop. Nah kalau sudah, sekarang langsung kita simpan dalam bentuk PDF. Nah ya Pak Imam, kita simpan dalam PDF. Nah, save as, browse boleh, di download juga boleh. Nah ini bentuknya extensionnya PDF. Baik, boleh diganti namanya Imam Coirul Rifai atau siapa. Kebetulan nggak apa-apa mukanya muka Wiga, nggak kelihatan kok sama orang yang asesornya. Kan nggak mungkin kenal sama kita ya, kecuali Bu Susi gitu. Nah, kecuali yang upload Bu Ros, tapi fotonya Pak Wiga. Nah, kan aneh Pak Ibu. Makanya saya nanti share-nya ini PPT bukan PDF. Insya Allah akan berguna. Bapak Ibu tadi tentang keyakinan, berarti kita uploadnya di sini, jangan di segitiga restitusi. Oke, kita pilih. Nah, di sini kita harus ada yang namanya. Nah, buatlah keyakinan keras bersama murid sudah. Keyakinan keras dapat dibuat dengan menggunakan sumber daya yang ada di sekitar Anda. Benar sudah, ya kan? Google Form tadi udah, ya kan? Nah, kumpulkan umpan balik. Nah, deskripsinya mana Pak Imam? Mulai lengkapi. Nah, di sini. Sudah dilakukan. Nah, dokumentasi sudah, laporan sudah. Oke, ya lanjut. Oke, nah Bapak Ibu ini dia. Pilih di sini. Silakan PDF-nya tadi. Itu kalimat paling atas. Oke, bukan itu di Gunfire ya. CGP banget. Oke. Bapak Ibu, tadi dapat informasi dari Bu Siti. Pak Wiga, saya udah revisi, padahal udah ada dokumentasi, sudah ada umpan balik, deskripsinya juga sudah ada. Nah, ternyata disuruh ngulangin lagi. Ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Yang pertama, deskripsinya belum jelas. Ya kan? Yang kedua, deskripsinya mirip banget sama teman sebelahnya. Ya kan? Lantas apa yang kita lakukan? Ada dua cara juga. Yang pertama, kita edit deskripsinya Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, langsung upload lagi. Loh, kok gitu Pak Wiga? Bapak Ibu, kemungkinan yang ngecek Bu Siti saat itu adalah orang yang perfeksionis. Mungkin bisa saja Bu Erni gitu kan, perfeksionis. Wah ternyata nih ada yang kurang nih, balikin lah gitu kan. Ternyata seminggu kemudian Bu Siti lihat, kok balikin lagi sih gitu kan. Bu Siti boleh langsung klik lagi, dikumpulkan. Karena bisa jadi yang ngoreksi bukan Bu Erni lagi, tapi yang ngoreksi saya. Yang udah, oh udah lengkap nih, udah terima gitu. Paham Bu? Jadi bisa dilakukan dua cara. Kalau menurut Ibu deskripsi bagus banget, kok bisa dibalikin sih? Berarti yang asesornya tuh benar-benar orang perfeksionis. Kayak gitu. Jadi bisa dilakukan pengulangan. Oke, sudah diupload ya Bapak Ibu ya. Judul aksi nyatanya boleh langsung. Budaya positif keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu. Sip. Nah, ini deskripsinya. Ceritakan ya, nama ceritakan jangan singkat-singkat. Ya. Dasar membuat keyakinan kelas. Mau aja, kan nggak bisa Bapak Ibu ya. Lagi sengaja disuruh ke sekolah nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kita harus menjawab ini. Ini silakan buat kata-kata sebanyak mungkin. Deskripsi ceritakan membuat keyakinan kelas. Jadi dasar alasan kita membuat kelas-kelas itu apa, gitu kan? Mungkin kita ketik bareng-bareng. Alasan saya membuat keyakinan adalah karena banyak tindakan
negatif di kelas atau pelanggaran di kelas? Boleh. Oke. Ini Pak Imam membuat keyakinan kelas karena sudah melihat ya. Bisa juga jawabnya gini. Saya ingin kelas saya lebih tertib, ya kan? Banyak di kelas tuh sekarang anaknya sudah tidak bisa dilakukan kontrol lagi. Oleh karena itu saya membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan sekolah guru-guru yang lain, dengan warga sekolah agar anak-anak mampu memahami keyakinan kelas ini dengan baik. Loh, perfect ya Bu ya. Bagi asesornya yang perfect banget tuh kayak gitu, oh bagus juga nih gitu. Oke, udah ya Bapak Ibu ya. Oke, sebenarnya ini nggak ada nomor. Kalau Pak Imam mau pakai nomor boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, terserah. Nah, boleh Pak Imam ya, boleh di enter juga boleh gitu kan. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, tadi apa tuh? Lihat PPT-nya lagi boleh Pak Imam. Ini boleh di copy Bapak Ibu ya, di foto nanti. Boleh PPT-nya di sini. Keyakinan kelas tadi. Nah, ke atas keyakinan kelas tadi yang hijau, warna hijau lah. Terus apa? Nah ini nih Pak Imam. Belum. Nah, ini nih Pak Imam. Yang perlu diperhatikan satu lagi. Nah, ini dia nih. Hal yang perlu di-copy. Boleh di-copy langsung. Gak bisa ya? Oh alah iya bener ini bikinnya di Canva ya. Walah ya des. Hal yang perlu diperhatikan. Kayak yang pertama bersifat abstrak, banyak ya. Asesornya juga males sebenarnya, tapi langsung bagus. Ini nanti yang dapat sertifikat Pak Imam duluan daripada saya. Oke, Bapak Ibu, nanti habis ini mungkin Pak Imam boleh langsung copy ini deskripsinya, dikirim ke WhatsApp. Nanti tolong langsung diubah, jangan mirip plek. Kasihan, Pak Imam sudah ngirim, nanti takutnya ditolak. Kok mirip nih? Gitu kan. Fotonya mirip sama punya Bu Ros, ternyata Bu Ros fotonya pakai foto Mas Viga gitu. Ada kumisnya gitu, perempuan ada kumisnya gimana sih? Kalau Pak Imam sama saya kebetulan masih sama ya, masih cowok gitu lah. Masih bisa gitu kan. Nah sekarang proses pembuatan keyakinan kelas. Nah caranya gimana? Satu, tadi mungkin ya bisa ya. Didapati sebuah masalah, kemudian kita diskusi dengan sesama di kelas bersama dengan anak-anak gitu kan. Proses pembuatan keyakinan diawali dengan menanyakan peraturan kelas betul yang sudah ada. Selanjutnya diubah ke dalam kalimat-kalimat positif. Terakhir guru memandu peserta didik untuk menjadikan peraturan kelas tersebut menjadi keyakinan kelas. Oke, ini menjadi nilai kebajikan, boleh. Nilai kebajikan. Oke. Dari peraturan kelas. Oke. Kemudian disepakati kali ya, disepakati bersama-sama. Sepakati bersama-sama terkait keyakinan kelas mana yang harus benar-benar diterapkan. Gitu. Selanjutnya. Selanut. Oh ini udah capek Pak, PPG pagi langsung CGP dipaksa buat di video. Besok ada rukol, besoknya ada rukol lagi Bapak Ibu, besoknya ada pelatihan, Masya Allah emang. Calon pengawas, amin. Iya, Bapak Ibu boleh nanti langsung disamakan seperti ini Bapak Ibu ya. Hanya tolong fotonya aja pindah. Langsung foto sekarang juga nggak apa-apa, biar langsung bisa diganti. Foto selfie sekarang yang di depan gitu. Iya, nanti akan dikirim. Nah, cara mendapatkan umpan balik dari murid dari hasil keyakinan kelas. Bapak Ibu gimana caranya? Bisa langsung tanya, ya, tanya langsung ke anak-anak. Yang pertama kita bisa langsung tanya ke anak-anak bagaimana perasaan mereka membuat keyakinan kelas, bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas, dan bagaimana jika mereka melanggar peraturan kelas. Selain itu bisa memberikan platform digital seperti Giform, seperti Padlet, seperti yang lain, agar anak-anak bisa mengisi secara mandiri jika pengisian umpan baliknya ternyata jam pelajaran sudah habis gitu. Banyak banget. Dampak yang diharapkan dari keyakinan kelas ini apa? Pasti muridnya lebih baik lagi di kelas, mampu
menerapkan keyakinan kelas lebih baik lagi gitu kan. Kemudian suasana kelas lebih kondusif, Bapak Ibu guru tidak capek untuk selalu menertibkan murid kayak gitu. Banyak banget. Terus nih Imam langsung tahu? Oh, udah 1 jam. Saya cek dulu kameranya ya. Sebentar bantu. 1 jam 2 menit. Tadi pembukaan kali ya, ada pembukaan. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Biar dikirim di sini biar Bapak Ibu tahu. Oke. Sekaligus refleksi Pak Imam. Nah, refleksinya juga nanti boleh dikirimkan di sini ya, Bapak Ibu ya. Perasaan melakukan kegiatan ini, perasaan dari melakukan ini. Sebenarnya saya nggak mau dipaksa sama Pak Kepsek. Tapi kan nggak mungkin jawab kayak gitu. Perasaannya berarti dalam melakukan aksi nyata ini, ternyata saya mendapatkan input banyak dalam budaya positif. Apa saja? Ada segitiga restitusi, ada posisi kontrol, ada keyakinan kelas, dan ada kebutuhan dasar manusia di Simam. Jadi perasaan saya sangat bahagia gitu. Jangan diisi sangat bahagia gitu doang Bapak Ibu. Takutnya, oh iya harus ada alasannya kenapa saat bahagia. Iseng-iseng doang kan lo gitu kata asesornya, takutnya gitu. Nah, tantangan yang dihadapi banyak, harus bikin PPT lagi. Banyak banget boleh. Kendala yang dihadapi dalam sini hasilnya adalah harus apa? Manajemen waktu. Boleh, Pak Imam. Manajemen waktu, membuat aksi nyata berupa PPT, harus menanyakan apa, harus mengulang kembali umpan balik yang dilakukan anak-anak gitu kan, membuat PPT, umpan balik anak gitu kan, mencari dokumentasi kembali gitu kan. Nah, hal baru apa yang didapatkan saat melakukan aksi ini? Saya mampu menerapkan disiplin positif di kelas setiap saat. Jangan di kelas deh, tapi di sekolah apa? Hal baru, saya mampu menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah, gitu. Secara apa namanya? Masif, apa tuh? Konsekuen, maksimal atau mungkin konsisten. Nah, secara konsisten, gitu. Rencana jangka pendek apa yang akan dilakukan setelah melakukan aksi nyata ini? Saya akan berbagi terhadap teman-teman saya akan membagikan aksi nyata ini terhadap teman-teman saya agar PMM-nya cepat selesai, gitu kan? Dan mampu menerapkan budaya positif di sekolah, nah gitu tentunya. Jadi nggak selesai PMM, tapi juga ada budaya positif juga. Rencana jangka pendek. Dampaknya muridnya lebih tertib, muridnya lebih mau dengerin gurunya, di kelas tidak ribet lagi, dan tentunya gurunya tidak capek. Pak Imam tidak perlu teriak-teriak lagi gitu. Di masjid lebih tertib. Pengajaran tepat waktu gitu. Udah itu dong. Boleh, mantap. Habis ini langsung di submit Imam. Langsung dikirim Pak Imam di WhatsApp. Aksi nyatanya juga sama. Nanti saya kirimkan Bapak Ibu, saya sudah membuat aksi nyata sekitar 9. Jadi nanti silakan boleh diganti-ganti fotonya. Karena fotonya menggunakan foto mas-mas ganteng, jadi yang bubu nggak ada. Oke. Selesai. Iya Bu, nanti saya usahakan di ruang guru ya. Sudah, Bapak Imam boleh di sini sambil foto bareng. Ya betul Bapak Ibu, aksi nyata nggak cuma budaya positif. Tadi ada Merdeka Belajar, banyak, pokoknya ada 42 gitu. Boleh foto Bapak Ibu, terima kasih. Oh iya, foto. Ini ceritanya lagi pengimbasan, nanti akan ada topik yang lain tuh butuh foto seperti ini Bapak Ibu. Foto sendiri pun juga butuh sebenarnya. Pak Imam, boleh dimatiin kartu kamera punya gue nggak apa-apa buat foto.
Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.